Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Devi dan teman-teman sekalian. Izinkan kami kelompok 8 mempresentasikan mengenai hasil analisis kami mengenai analisis kualitas mutu kapas pada mata kuliah manajemen mutu. Dalam kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya, Navidia Pradiasta, dan yang kedua ada Nelen Fadilah Permata Rahman. Yang ketiga ada Salma Kaila, dan yang terakhir ada Syahra Alifa Winma. Baik, di sini saya Nelen Fadilah akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa kami mengambil produk kapas. Kapas ini merupakan tanaman perdu, semestinya yang menjadi salah satu andalan sektor perkebunan. Dan di dunia agroindustri sendiri, pemanfaatannya itu cukup banyak dan salah satunya digunakan sebagai kapas kecantikan atau facial cotton. Dan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh kami kelompok 8 dengan kriteria responden mahasiswa menunjukkan bahwa 86% responden dari total keseluruhan 142 orang merupakan pengguna kapas. Dari 86% tersebut, sebesar 56,9%-nya mengaku menggunakan kapas setiap hari, 22% jarang menggunakan kapas, 20,3% menggunakan kapas hanya setelah acara tertentu, dan hanya 0,8% yang menyatakan tidak sering menggunakan kapas. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pengguna kapas di Indonesia, khususnya kalangan mahasiswa ini sangat tinggi. Karena hal ini berarti kemungkinan permintaan terhadap kapasnya dan potensi kapas di Indonesia itu juga tinggi. Dalam hal ini, kami mencoba mengujikan parameter apa saja yang akan dipilih dan paling berpengaruh bagi konsumen terhadap pemilihan produk kapas wajah. Oke, dan segmentasi yang kami pilih itu adalah mahasiswa. Mengapa mahasiswa? Karena serat kapas ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri tekstil, juga produk tekstil di Indonesia. Namun, kemajuan industrinya itu belum sepenuhnya mendapat dukungan dalam penyediaan bahan baku. Kapas atau terutama kapas wajah ini merupakan benda yang sangat banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan seiring dengan naiknya penggunaan skincare di Indonesia ini, kapas terus meningkat permintaannya. Dan mahasiswa di Indonesia ini rata-rata kan berumur 17 hingga 27 tahun. Maka dari itu, kami mengambil segmentasi mahasiswa yang kami rasa memiliki aktivitas yang cukup banyak, sehingga banyak bersinggungan dengan penggunaan kapas di kesehariannya. Penggunaan kapas ini sering digunakan untuk mengangkat sisa kotoran di wajah, dibantu dengan cairan pembersih make up dan kotoran, atau juga digunakan untuk rangkaian pemakaian perawatan kulit. Selanjutnya, mengenai metode akan dijelaskan oleh saya sama Kayla. Pada kali ini, data yang diperoleh oleh kelompok kami menggunakan metode survei melalui sebaran link di Google Form dengan kriteria responden seperti yang sudah dijelaskan oleh Nelen adalah mahasiswa yang rentang usianya 17 sampai 21 tahun dan 22 sampai 27 tahun. Untuk parameter dan pertanyaannya di sini kami urutannya itu ada nama, nomor WA, usia, jenis kelamin, jenis kulit, juga apakah pengguna kapas atau tidak, dan seberapa sering menggunakan kapas, lalu bentuk kapas yang diminati, harga, daya serap kapas, serat kapas, tekstur, ukuran packaging, ketebalan dan ukuran kapas, juga produksi yang ramah lingkungan dan packaging yang ramah lingkungan. Untuk jenis kelamin, berdasarkan hasil survei kami, jenis kelamin yang mengisi survei terdata sebanyak 142 responden dengan hasil perempuan sebanyak 101 orang dan laki-laki sebanyak 41 orang. Dengan hasil 142 orang, eh, responden menyatakan bahwa dirinya memiliki jenis kulit
terbagi menjadi 6 segmen. Kulit normal, kulit kering, kulit sensitif, kulit berminyak, kulit kombinasi, dan tidak bisa mengidentifikasi jenis kulit mereka. Pada kulit normal, terdata sebanyak 40 orang, kulit kering terdata sebanyak 25 orang, kulit sensitif sebanyak 9 orang, kulit berminyak 32 orang, kulit kombinasi 24 orang, dan tidak bisa mendefinisikan sebanyak 12 orang. Baik, selanjutnya indikator yang menjadi acuan kami adalah usia. Di rentang usia berapa kapas banyak digunakan? Dan ternyata hasil survei ini memperlihatkan bahwa sebesar 61,7 maksud saya 89,5% responden berada pada usia 17-21 tahun, yang mana berarti sebagian besar merupakan mahasiswa sarjana. Dan hal ini dapat dikarenakan bahwasanya pada usia tersebut kebanyakan orang itu sedang aktif berkegiatan di luar dan memiliki banyak aktivitas, sehingga membutuhkan kapas lebih banyak untuk membersihkan kotoran di wajah setelah aktivitas seharian. Lalu selanjutnya indikator aroma. Ini hasil survei membuktikan bahwa 61,7% responden ini tidak mengetahui bahwa sebenarnya kapas ini memiliki bau khas. Karena bersentuhan langsung dengan kulit, maka perlu adanya penghindaran bahan kimia apapun seperti bahan pemutih, terus juga ada residu kimia pada kapas itu tidak boleh terjadi. Bantalan kapas ini harus memiliki bau kapas yang samar, jadi tidak terlalu hilang bau kapasnya, namun juga tidak menyengat. Jika ada wangian, segera hentikan penggunaannya. Dan tesnya ini bisa dilakukan dengan cara dibakar. Apabila dibakar, bau kapas yang memiliki zat kimia tertentu akan memiliki bau yang menyengat. Sedangkan kapas berkualitas tinggi yang alami ini akan memiliki bau abu tumbuhan alami. Seperti itu. Lalu, survei selanjutnya ini adalah tentang indikator ketebalan. Kami membaginya menjadi orang-orang yang suka memakai kapas yang tebal, tipis, dan juga suka memakai keduanya. Dan ternyata hasil survei ini membuktikan sebanyak 52,1% responden lebih menyukai kapas yang tebal dibandingkan yang tipis. Karena mungkin kapas yang digunakan untuk perawatan kulit, khususnya untuk wajah ini memiliki ketebalan 3 cm yang nyaman, sehingga jumlah lotion ataupun skincare yang diserap itu cukup, sehingga kulit tidak hanya merasa nyaman, namun juga tidak akan menyebabkan iritasi akibat gesekan yang berulang. Apabila ketebalan kapasnya tidak mencukupi, bisa ditambahkan 2 atau lebih potongan kapas saat diusapkan ke muka. Lalu kepadatan kapas juga harus cukup kuat agar tidak pecah saat menyeka kulit, yang menyebabkan saat kapas jatuh atau tertinggal. Selanjutnya indikator tekstur kapas. Dari 142 responden yang mengisi kuesioner kami, kita memperoleh hasilnya yang menyatakan bahwa 101 orang memilih angka 5, yang berarti menyukai tekstur kapas yang sangat lembut. Lalu 17 orang memilih angka 4, ini mohon maaf maksudnya angka 4, yang memilih angka lembut, dan 3 orang memilih angka 3 yang artinya cukup lembut, dan hanya 1 orang yang memilih angka 2 atau kurang lembut. Selebihnya untuk yang mengisi angka 1 atau tidak lembut itu 0. Dari hasil perolehan tersebut juga kita ketahui bahwa konsumen facial cotton di segmen mahasiswa sebagian besar menyukai tekstur kapas yang sangat lembut. Untuk kapas yang berkualitas tinggi sendiri, menurut literatur yang kami baca, kapas tersebut harus memiliki kriteria yang lembut dan nyaman disentuh agar tidak menyebabkan iritasi kulit. Next. Selanjutnya indikator ukuran kemasan kapas. Berdasarkan data survei juga diperoleh bahwa segmen mahasiswa lebih memilih untuk membeli ukuran kecil, yaitu sebanyak 67 orang, tetapi angka yang dihasilkan ini tidak signifikan karena sebagian lain juga banyak yang memilih ukuran besar 55 orang, jadi hanya terpaut selisih yang sangat kecil.
Dari hasil ini kami memperkirakan bahwa hal ini itu terjadi karena konsumen membeli sesuai kebutuhannya masing-masing. Ada yang menginginkan kemasan yang mudah dibawa, ada juga yang memilih yang besar agar awet. Selain itu, responden yang menyatakan jarang menggunakan kapas ternyata cenderung memilih kemasan yang ukurannya kecil, sedangkan responden yang sebelumnya menjawab bahwa sering menggunakan kapas cenderung memilih kapas yang besar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Syahrul Alif Palembang dengan MPBakhir 014. Nah, selanjutnya itu adalah indikator daya serap kapas. Dari 142 responden, 43,8% responden memilih daya serap kapas yang cukup tinggi karena mungkin dari setiap orang tersebut menggunakan kapas sebagai media untuk membersihkan makeup. Nah, untuk kapas yang memiliki daya serap tinggi itu juga ketika diusapkan kepada wajah itu tidak menimbulkan rasa perih karena teksturnya yang tebal sehingga ketika diusapkan ke muka itu tidak akan menyebabkan rasa perih. Nah, sebaliknya kapas daya serap yang rendah itu digunakan untuk penggunaan toner. Kenapa? Karena ketika toner dituangkan ke dalam kapas, maka produk yang terserap itu akan lebih sedikit dan akan jauh lebih hemat untuk penggunaan produknya. Selanjutnya. Selanjutnya ada indikator packaging. Nah, dari 142 responden menyatakan bahwa produksi kapas yang ramah lingkungan itu sangat penting. Dari 142, 91 orang memilih angka 5 gitu kan. Dan untuk dari 142 responden itu 75,4% memperhatikan bahan baku packaging yang ramah lingkungan begitu. Jadi bisa dilihat hampir seluruh responden itu sangat aware terhadap penggunaan kapas gitu. Nah, ini ada indikator harga di sini dari ketiga pilihan itu ada kurang dari 10.000, 10.000 sampai 20.000 dan lebih besar dari 10.000. Responden itu banyak memilih di range harga 10.000 sampai 20.000. Dan itu ditentukan dari segi umur mahasiswa ya karena dari mahasiswa sendiri itu banyak yang apa namanya mementingkan harga dan yang harga dipilih oleh mahasiswa itu adalah 10.000 sampai 20.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya dari beberapa parameter yang kami buat tersebut, kami mengkategorikan responden kita menjadi dalam beberapa kategori konsumen. Di sini ada 3 kategori konsumen. Yang pertama aware, belum aware, dan tidak peduli. Aware merupakan konsumen yang sudah sadar akan memilih produk yang memperhatikan kualitas kapas yang tepat. Untuk kategori yang belum aware itu konsumen yang belum sadar atau belum aware memilih dengan memperhatikan kualitas kapas yang tepat. Dan kategori tidak peduli itu adalah konsumen yang tidak terlalu memperhatikan kualitas kapas yang tepat. Untuk indikatornya sendiri ini ada listnya ya. Dan untuk bau dan aroma itu sendiri 52 orang ternyata memilih angka 1 dan 17 orang memilih angka 2, yang artinya responden ini sudah aware karena bau dan aroma itu sebaiknya dihindari pada produk kapas. Kemudian untuk yang belum aware-nya ternyata ada 43 orang yang memilih angka 3. Dan yang tidak pedulinya itu ada 6 orang memilih angka 5 dan 4 orang memilih angka 4. Totalnya yang tidak peduli itu ada 10 orang. Untuk produksi ramah lingkungan, ternyata yang aware itu sudah banyak ya, yang memilih 5 dan 4, dan yang tidak pedulinya hanya 3 orang. Kemudian untuk packaging ramah lingkungan, kategori konsumen yang aware memilih iya dan belum aware memilih tidak. Kemudiannya lagi untuk produk ramah lingkungan dan packaging ramah lingkungan, kami membuat indikator ini yang disesuaikan dengan tujuan SDGs ke-12, yaitu pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hasil survei kami mengenai prioritas responden terhadap pembelian kapas menunjukkan bahwa responden atau konsumen atau responden
dalam menentukan pembelian kapas, memprioritaskan pilihan tertingginya kepada harga. Dalam hal ini, konsumen atau responden memilih dalam menentukan pembelian kapas, memilih harga dengan pilihan tertinggi. Setelah itu bentuk, yang ketiga jenis, tekstur, aroma, dan ramah lingkungan. Packaging yang ramah lingkungan. Baik, jadi untuk kesimpulannya dari survei yang telah dilakukan oleh kami, kelompok 8 terhadap mahasiswa aktif, didapatkan kesimpulan bahwa kapas yang diminati oleh responden adalah kapas yang berukuran tebal, tekstur yang lembut, daya serap yang tinggi, dan sebagian besar memilih untuk membeli kapas dengan ukuran yang kecil. Selain itu, hampir seluruh responden itu memerhatikan bahan baku packaging, dan mereka merasa produksi produk kapas juga menggunakan packaging yang ramah lingkungan itu sangat penting. Dan untuk range harga tadi dipilih yaitu range harga 10.000 sampai 20.000, dan itu ditentukan oleh bahan baku dari kapas tersebut, antara itu organik atau tidak, sehingga mempengaruhi harga dari kapas. Jadi dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian dari responden sudah aware terhadap kapas dan memiliki prioritas pembelian kapas, diantaranya harga, bentuk, jenis, tekstur, aroma, dan keramahan pada lingkungan. Berikut merupakan referensi yang kami ambil dalam pembuatan survei yang kami buat. Selanjutnya, saya Navidia Pradiasta, mewakili kelompok 8. Berterima kasih kepada Ibu Devi selaku dosen dan teman-temannya terhadap atensi yang diberikan. Kami dari kelompok 8 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.